pengimplementasian Sumpah Pemuda dalam kegiatan sehari-hari. Artian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki makna yang mendalam bagi sejarah bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 berikrar tentang bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Pengakuan bertumpah darah satu bermakna bahwa setiap orang harus memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Kedua adalah pengakuan berbangsa yang satu yang memiliki makna walau kita berasal dari berbagai suku, kita adalah tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan yang memiliki makna bahwa bahasa yang dapat mempersatukan bangsa adalah bahasa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting sebagai tonggak yang kelak melahirkan Indonesia. Sumpah Pemuda lahir berawal dari gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia, dan atas hasil inisiatif dari PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkannya Sumpah Pemuda. Rapat pertama diadakan pada Sabtu 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik, Jonglin atau KJB, Lapangan Benteng. Dalam sambutannya, Suegondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pada Minggu 28 Oktober tahun 1928 di Gedung OS Java, ISKO, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Wernomo Wulan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus ada pula keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Dan pada sesi berikutnya, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri dalam hal-hal yang diperlukan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkannya lagu Indonesia Raya karya dari Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias dan meriah oleh para peserta kongres. Dan kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir, dan rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Pentingnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil gagasan pemikiran dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928. Dalam ikrarnya, para pemuda bersumpah mengakui tumpah darah yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Hari Sumpah Pemuda ini selalu diperingati untuk mengenang perjuangan para pemuda dalam menyatukan NKRI sebagai tonggak untuk meningkatkan rasa berkebangsaan Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki beberapa arti penting, yakni 1. Menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Tampak jelas adanya rasa kebanggaan dari para pemuda saat Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan. Dalam setiap kalimat isi Sumpah Pemuda, sudah seharusnya negara dan bangsa bangga dan mencintai tanah air. Terlebih lagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dan memiliki keberagaman budaya yang tentunya harus dilestarikan oleh generasi muda. 2. Menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan pemuda-pemudi Indonesia. Tanpa makna Sumpah Pemuda serta perjuangan pemuda dan pemudi pada kala itu, mungkin Indonesia tidak bisa mencapai kesatuan untuk melawan penjajah negeri. Itulah mengapa Sumpah Pemuda terbukti berhasil menyatukan keutuhan bangsa Indonesia. 3. Mendorong semangat juang para generasi muda. Rasa semangat yang membara para pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda kala itu bisa menambah energi positif para generasi penerusnya. Selain itu, semangat dalam ini, Sumpah Pemuda menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu
dan menciptakan karya untuk bangsa Indonesia. Dengan memaknai Sumpah Pemuda, dengan mendalaminya juga bisa menumbuhkan semangat juang dalam meraih suatu tujuan. Yang keempat, memaknai rasa cinta kepada tanah air. Sumpah Pemuda juga menjadi gerakan kemerdekaan sebagai cerminan rasa cinta pemuda-pemudi pada bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air, termasuk pula menghargai perbedaan, mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakatnya. Yang kelima, menumbuhkan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan, terlebih lagi saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Tanpa pemahaman bahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit, sehingga hal itu juga akan berpengaruh pada intelijensi dan rasa nasionalisme. Yang keenam, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pendidikan. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para generasi muda agar memiliki sikap toleransi dan sikap bela negara, sehingga dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Pengimplementasian Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari. Pengimplementasian Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari maksudnya adalah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda di kehidupan sehari-hari kita. Beberapa contoh dari pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Pengimplementasian ini sesuai dengan Sumpah Pemuda dan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, di mana sebagai pemuda dengan satu tanah air maka kita tentu harus tahu berbagai budaya yang ada di Indonesia, dan ini pun sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini merupakan pengimplementasian Sumpah Pemuda, terutama Sumpah Pemuda pada poin ketiga, di mana para pemuda menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga, hormati perbedaan. Hal ini merupakan pengimplementasian Sumpah Pemuda di mana meskipun Indonesia memiliki berbagai budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap menjadi satu bangsa dan tanah air, yaitu bangsa dan tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, berkontribusi memajukan bangsa. Sebagai pemuda yang berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, tentu para pemuda harus saling ikut berkontribusi untuk memajukan bangsa Indonesia sebagai wujud persatuan satu bangsa. Sudah 93 tahun sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda yang dicetuskan oleh para pemuda Indonesia. Dari sana kita dapat mencapai kemerdekaan hingga saat ini. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti bagi bangsa Indonesia, terutama para pendahulu hingga bisa mencapai kemerdekaan. Hal yang paling penting yang perlu diterapkan bagi pemuda-pemudi Indonesia saat ini dari Sumpah Pemuda ini adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia dan menyatukan seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk menjaga dan menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Sebagai pelajar atau mahasiswa, kita harus bisa menumbuhkan semangat dan meneruskan perjuangan para pemuda-pemudi Indonesia. Banyak sekali pengimplementasian nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dari kelompok kami sendiri mengimplementasikan Sumpah Pemuda ini dengan membantu orang-orang di sekitar, mulai dari berdonasi pada mereka yang membutuhkan dan membeli dagangan UKM dengan tujuan untuk menyejahterakan Indonesia.